Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan boleh ada kembali di rumah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari saat ini sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau memberikan hati kita yang terbaik buat Tuhan saat pagi hari ini. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara. Kita bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini dari awal. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Penyembahan kita, pujian kita, hati kita. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Kau yang layak Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, haleluya, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Engkau kudus Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau
layak kudus, layak disembah. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Oh Yesus. Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kau Allah yang layak kami sembah saat pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kau Allah yang kudus, Allah yang layak terima setiap pujian kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Engkau baik. Yes. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat penyembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan. Dia Allah yang layak terima setiap penyembahan, setiap hormat, setiap kemuliaan dan kuasa. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan. Kami percaya Roh-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini, melihat setiap kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ajaib, ajaib, ajaib. Kami mau menikmati hadirat Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku nyanyi Hosana. Amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat pujian. Bawa pujian-Mu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Berikan pujian untuk Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah sumber sukacita dan kekuatan kami Tuhan. Saat ini kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong setiap kami untuk kami boleh bebas untuk memuji dan memuliakan Tuhan saat pagi hari ini. Amin. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Yang bersuka cita, mari lambaikan tangan kita. Yang bersuka cita, mari lambaikan tangan kita. Haleluya, puji Tuhan. Di pagi hari ini kita akan bersorak buat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Karena kita akan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Haleluya. Tanyakan pujian ini. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya, katakan. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi, nyanyikan pujian ini, katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Panggil nama Yesus. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi katakan, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Mari lambaikan tangan kita. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya, selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi katakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Rayakan, Yesus rayakan. Kita merayakan di pagi hari ini. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Lambaikan tanganmu. Dia lahir, Dia lahir dan hidup. Dia hidup selamanya, selamanya. Oh, Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan, kelahiran Tuhan kita. Lebih sungguh lagi katakan, Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup. Haleluya, selamanya. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Cuma Tuhan saja katakan, Dia lahir, Dia lahir. Amin, amin, amin. Dan hidup, Yesus hidup selamanya, selamanya. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi katakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Biarlah roh kita menyala-nyala dalam Tuhan, amin. Amin. Haleluya.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, amin. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Dan biarlah api kemuliaannya tercurah atas kita saat pagi hari ini. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjatalah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Katakan sama-sama, segala raja, segala raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali.
Di saat pagi hari ini mari kita siapkan kehidupan kita, hati kita, pikiran kita untuk sama-sama kita dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Yes, Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Kau bawa hidup kami. Ku bawa hidupku. Amin Tuhan. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Mengubah kehidupan. Dia ubah hidupku. Kau memperbaharui hati kami Tuhan. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi. Saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Amin Tuhan. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Adalah kehidupan kami. Ku bawa hidup. Kami datang padamu Tuhan. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Haleluya, haleluya. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Lebih sungguh lagi, angkat pujianmu, katakan sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia
diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, katakan pujian ini. Sujud di altarnya, bawa hidup kami. Ku bawa hidupku, amin Tuhan. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup, haleluya, haleluya. Baharui hatiku, katakan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sambil mengangkat tangan, kita nyanyikan pujian ini. Sujud di altarnya, kami bawa hidup kami. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup. Kami memperbarui setiap hati kami Tuhan. Rui hatiku, dengan iman katakan sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Tuhan, kami bawa kehidupan kami Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Kau yang paling mengerti setiap kehidupan kami. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami bawa setiap kehidupan kami, hati kami kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau kami bawa kehidupan kami, sesuatu pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi, bahkan mujizat Tuhan pasti terjadi. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Kau baik. sujud dia. Semua Tuhan boleh mengangkat tangan kita. Ku bawa, imani pujian ini. Ku terima yang telah mengampuni kita. Diampuni, Dia bebaskan kita dan bebaskanku. Tuhan yang mengubah setiap kita. Dia ubah hidupku. Amin, amin, amin. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang dengan lebih sungguh lagi. Nyanyikan pujian ini dengan imanmu, katakan sujud di atas. Oh Tuhan Yesus, ku bawa kehidupan
anugerahnya diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, haleluya, haleluya. Barui hatiku dengan imanmu, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi nyanyikan pujian ini sama-sama, kita katakan sujud di altar. Haleluya Tuhan, kami bawa kehidupan kami. Oh, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Mari bersorak buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Ya Allah, kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersyukur di pagi hari Tuhan, keberadaan kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kami, bukan karena kuat kami, tapi kami yakin dan kami percaya semua karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya pujian kami Tuhan boleh naik harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami semua Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu saja nampak di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Siaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan silakan duduk. Puji Tuhan, saudara kekasih, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita yakin Tuhan di tengah-tengah kita, bisa katakan amin saudaraku. Ya, puji Tuhan, kita mengaminkan Dia bersama dengan kita saat ini. Tentunya terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Gembala Keluarga untuk pelayanan yang dipercayakan pada pagi hari ini. Nah saudaraku, kita perhatikan hari-hari ini kita sedang memperingati kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Puji Tuhan saudaraku, kita akan perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Sesuatu yang sering ya kita baca, kita dengar, mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu maksudnya seperti apa ya kira-kira? Nah kalau kita mau bayangkan saudaraku, misalkan saja Bapak Ibu Saudara itu punya anak atau teman atau orang tua yang kebetulan berjarak cukup jauh. Karena mungkin saudara itu punya anak kos di luar kota. Atau saudara punya orang tua tinggal di luar kota sementara saudara sedang belajar, kuliah di tempat lain dan seterusnya. Nah kemudian kita dapat berita kalau orang yang kita kasih itu akan datang. Lewat apa? Mungkin melalui sarananya mungkin dengan pesawat terbang. Nah kita akan cari dia di bandara, kita akan ketemu dia di terminal, di stasiun atau apa dan saudaraku. Ketika kendaraan itu datang dan penumpang turun, pasti saudara akan
Ini kan mata kita berkeliling, mana ya. Nah ketika ketemu, itu dia. Nah kita samperin ya, dan dia pun datang pada kita. Sudah lama, apalagi lama gak ketemu. Berpelukan mungkin ya, pasti ada mata yang berbinar-binar dan seterusnya. Betul gak saudaraku? Itu dengan orang yang kita kasihi, dengan sesama manusia. Ada rasa antusias, bahkan mungkin sampai menangis saudaraku. Karena apa? Saking kangennya, lama gak ketemu saudaraku. Sekarang kita akan lihat dalam firman Tuhan, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Apa ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita alami seperti itu saudaraku. Ada rasa terharu, sampai mata kita keluarkan air mata. Bukan sedih mungkin, tapi bersukacita ketemu dia. Itu yang Tuhan inginkan. Sampai ketika kita berdoa, rasakan sentuhannya, rasakan dekapannya. Saudaraku, Tuhan ingin intim dengan kita. Ya, Tuhan intim dengan kita. Tapi coba sekarang, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita ketemu teman atau siapa yang kita kasihi, mungkin kita ngomong-ngomong saudaraku, tapi teman kita itu gak lihat kita. Gak konsentrasi ke kita, lihatnya ke lain, ke sana. Rasanya mungkin jadi turun, benar gak saudaraku? Antusias itu turun. Nah ternyata kadang-kadang, maaf saja, kita pun seperti itu kadang-kadang. Doa, menyanyi, tapi memuji, tapi nggak konsen pada siapa yang kita puji. Nggak konsen kepada siapa kita berdoa. Melayang seolah-olah begini saudaraku. Tapi saya yakin sidang jemaat di tempat ini, sidang jemaat yang mau intim dengan Tuhan semuanya. Ya, puji Tuhan, carilah Tuhan, itu sangat penting. Mari kita mulai dengan ayat pertama, sudah terpampang di depan dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6. Yesaya pasal 55 ayat 6, saya bacakan begini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku, arti ayat ini apa? Cari Tuhan mumpung ia berkenan ditemui. Artinya ada saatnya di mana Tuhan dicari-cari, tidak ada lagi. Ya saudaraku, kita perhatikan. Nah terus berserulah kepada Tuhan mumpung ia dekat. Saudaraku, kok mumpung ia dekat, ayo kita berseru kepada Tuhan. Nyatakan isi hati kita, nyatakan kasih kita, ya, nyatakan keperluan kita. Saudaraku, Tuhan itu Allah yang senang mendengar suara anak-anaknya. Saudaraku, perdengarkanlah suaramu. Itu kata Salomo dalam kitab Kidung Agung kepada mempelai perempuan. Perdengarkanlah suaramu. Tuhan itu ingin dengar suara kita saudaraku. Lihat doa, lihat pujian kita saudaraku. Ya, puji Tuhan. Karena suara ini pemberian Tuhan. Suara kita beda-beda saudaraku, tapi Tuhan mau dengar suara kita, ya, puji Tuhan. Nah, kita perhatikan juga kitab Mazmur 32 ayat 6, saya bacakan begini. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui, mumpung engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Nah, ini adalah Mazmur Daud saudaraku. Mazmur Daud berkata apa? Hendaklah setiap orang saleh. Siapa orang saleh? Kita semua orang saleh. Karena kita sudah percaya Tuhan Yesus, dibenarkan oleh darah Yesus. Maka di hadapan Tuhan kita ini orang-orang benar, orang saleh. Dan biarlah setiap orang saleh, setiap itu apa? Pribadi. Di saat ini kita beribadah secara corporate, ya, bersama-sama. Nah, tapi dalam doa memang semua kita bersuara pada Tuhan, tapi Tuhan menghendaki pribadi masing-masing, ya, berdoa pada Tuhan. Nah, selagi engkau dapat ditemui, karena apa? Sesungguhnya pasti pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melandanya. Saya yakin kalau orang Bojonegoro sudah akrab ya dengan namanya banjir. Berapa kali di masa-masa lalu pernah ada banjir. Tentu kita tidak berharap seperti itu. Betul saudaraku? Namun banjir yang dimaksud di sini apa? Masalah-masalah dalam dunia. Memang kita hadapi masalah. Tapi pada akhir zaman nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca Wahyu 3 ayat 10. Ya, di mana Tuhan akan izinkan percobaan melanda seluruh dunia. Itu seperti banjir besar.
Tetapi Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 10, orang yang menantikan aku akan terhindar dari penghukuman besar itu. Dunia akan makin rusak, saudaraku. Firman Tuhan berkata bahwa akan ada yang disebut akhir zaman, di mana roh-roh jahat, roh antikristus dan sebagainya melanda dunia ini. Tapi yang dalam Tuhan, menantikan Tuhan, merindukan Tuhan, cari Tuhan, akan dilindungi dari hal-hal tersebut. Ya, jadi itulah saudaraku pentingnya kita harus mencari Tuhan. Sekarang saya akan bacakan 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. 2 Korintus pasal 6 ayat pertama dan ayat kedua demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, puji Tuhan. Saudaraku, dalam Alkitab hanya ada 2 macam bangsa. Satu bangsa Yahudi atau Israel, umat pilihan Allah. Dan satu lagi siapa? Bangsa kafir. Bangsa kafir. Maaf, secara ras, daging, darah dan daging, mungkin tidak ada ya di antara kita yang orang Yahudi. Ya, kalau ada mungkin boleh angkat tangan. Ya, nah orang Yahudi asli mungkin tidak ada. Jadi sebetulnya saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tergolong orang apa? Orang kafir. Tapi dalam kitab Roma itu ada satu inti, salah satunya berkata begini. Bangsa Israel di zaman dulu, waktu Yesus datang sebagai Mesias, mereka menolak. Mereka tidak akui. Mereka hanya berkata, Yesus itu anak tukang kayu dari Nazaret. Mana mungkin dia itu anak Allah. Tapi puji Tuhan, ya, kita percaya Yesus itu anak Allah. Dan dikatakan dalam Injil Yohanes bahwa siapa percaya pada Allah Bapa dan kepada Yesus yang diutus oleh Allah itu akan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi karena orang Yahudi, orang Israel menolak Yesus, maka kemurahan Allah itu pindah kepada siapa? Orang kafir. Di zaman sekarang ini, kemurahan Allah terbuka untuk siapapun orang kafir yang mau mencari Tuhan, mencari Yesus, percaya Yesus. Jadi kita orang kafir ini saudaraku sebetulnya apa? Ketiban bejan, ya, dapat anugerah keselamatan. Karena apa? Kita orang kafir sebetulnya nggak punya hak untuk masuk surga, untuk kerajaan Allah. Tapi karena percaya Yesus, maka hak-hak kerajaan Allah itu ditimpakan pada kita sekarang. Tapi kita ingat, zaman untuk kita orang kafir itu hampir selesai, hampir tutup. Dan Allah akan pindah lagi kepada orang Israel. Siapa percaya Yesus sebagai Mesias akan selamat. Tapi konsekuensinya apa? Bayar dengan darah sendiri. Bayar dengan nyawa sendiri. Sedangkan kita, saudaraku, tidak perlu bayar dengan darah dan nyawa. Modalnya apa? Percaya. Percaya, selamat. Yohanes 3 ayat 16. Siapa percaya, selamat. Nah, kita lihat saudaraku, waktu ini kata Paulus tadi adalah saat perkenanan itu. Dan Paulus berkata, jangan sia-siakan anugerah Allah yang Tuhan berikan untuk kita. Yaitu apa? Soal waktu saat ini. Kesempatan untuk mencari Dia, jangan disia-siakan. Dengan kata lain, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita sekalian, ya, sidang jemaat di Alfa Omega ini. Mari kita konsentrasi lebih dari yang lalu. Saya yakin saudara pun sudah ketemu Tuhan berkali-kali, tapi terus cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Ya, ini penting sekali. Kalau tidak penting, tak mungkin itu diutamakan oleh seorang raja, yaitu Daud. Mari kita lihat sekarang dalam kitab 1 Tawarik pasal 28 ayat 9. 1 Tawarik pasal 28 ayat 9. Kita akan perhatikan ayat ini, saya bacakan demikian. 1 Tawarik pasal 28 ayat 9. Saya bacakan. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati.
Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Aduh, ngeri sekali ayat terakhir ini. Ya, kalau engkau mengabaikan Tuhan, ya, kalau engkau meninggalkan Tuhan, engkau pun akan ditinggalkan, dibuang sampai selama-lamanya. Saudaraku, kita perhatikan ini pesan Daud, ya, pesan terakhir dari Daud kepada Salomo tentang pembangunan bait Allah. Namun hal pertama yang diucapkan oleh Daud apa? Hai anakku, kenallah Allahnya Allahmu. Itu Allah Yehova, Allah yang benar. Tuhan yang kita sembah, saudaraku. Kenal. Orang akan mengenal kalau apa? Cari lebih dulu. Cari tahu. Seperti Sakius. Ya, dalam kitab Lukas pasal 10 dikatakan bahwa Sakius itu ingin tahu orang apakah Yesus itu. Ingin tahu orang apakah Yesus itu. Jadi dia bukan sekedar pengen lihat Yesus itu kayak apa sih. Tapi orang apakah itu, dia ingin tahu karakternya, pribadi Yesus, itu pengenalan pribadi. Ya, sampai Sakius rela panjat pohon dan sebagainya. Dan ketika dia terima Yesus dalam rumahnya, dia kenal Yesus dan dikenal Yesus. Itu yang terpenting sekali. Kita kenal Tuhan, Tuhan pun kenal kita. Ya, dan terjadi keselamatan dalam rumah Sakius saat itu. Baik saudaraku, kita lihat kenallah Allah. Kemudian poin kedua, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Ini kata Daud pada Salomo, beribadah. Kata beribadah itu dalam bahasa aslinya itu bahasa Inggris juga melayani, to serve. Berarti orang yang beribadah itu sedang apa? Melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang datang ke gereja untuk apa? Beribadah, kita semua sedang melayani Tuhan. Melayani lewat apa? Puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan. Lewat doa penyembahan kita, itu melayani Tuhan. Ya, jadi melayani Tuhan bukan cuma terbatas di mimbar ini, tapi semua kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Nah, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas itu dalam bahasa Inggris disebutkan perfect heart atau hati yang sempurna. Hati yang sempurna. Nah, tentang hati yang sempurna ini coba saya akan baca dulu Mazmur pasal 101 ayat 2. Kitab Mazmur pasal 101 ayat 2 ya. Saya bacakan ayat ini demikian. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, perfect heart. Di mana? Di dalam rumahku. Nah, maaf aja, seringkali banyak orang kelihatan tulus, perfect heart. Ketika di mana? Di gereja. Ketika di depan orang lain. Tapi mungkin saya bisa jadi kelihatan tulus di depan orang lain. Tapi ketika di rumah, oh beda. Tukang perang atau apa. Cari gara-gara dan sebagainya. Ya, itu kita lihat di sini. Daud berkata, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela, baik di depan umum juga apa? Di dalam rumahku. Inilah orang yang punya integritas. Dilihat orang lain atau tidak, tetap tulus hati, perfect heart. Kita belum sempurna, tapi Tuhan Yesus dengan darahnya, dengan Roh Kudus selalu apa? Menyempurnakan kita. A perfect heart itu kita miliki. Dan dengan rela hati dikatakan. Rela hati itu willing mind atau pikiran yang selalu siap. Pikiran yang selalu mau. Disuruh ini mau, disuruh itu mau. Diberikan ayat ini taat. Ada ayat ini taat. Inilah saudaraku hidup yang Tuhan kehendaki. Hati yang taat. Nah kita lihat itu pesan Daud kepada Salomo ya. Nah tentang ketaatan ini saudaraku, saya baca saja salah satu ayat ya. Atau kita lihat ini. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah ini soal memberi pun dikatakan dengan rela. Ya, memberi itu apa? Bukan cuma materi, bukan cuma persembahan, bukan cuma apa?
pelayanan, memberi, ya, sebagai singer, song leader, pemusik, atau choir, atau penari rebana dan lain-lain, ya, juga memberi waktu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekarang sedang memberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya juga dengan apa? Dengan rela, willing mind, hati atau pikiran yang rela. Lakukan sesuatu dengan sukacita, ya. Nah, kita lihat ketika kita memberi dengan sukacita, dengan rela, itu diterima Tuhan. Jadi kalau saya memuji, menyanyi dalam vokal grup atau apa, tapi bukan dengan hati yang rela, itu sia-sia, saudaraku, sia-sia. Saya yakin apa yang kita lakukan tidak sia-sia di hadapan Allah. Karena saudara sekalian memuji Tuhan dengan rela. Ya, puji Tuhan saudaraku. Nah, memberi pun dengan apa? Dengan apa yang ada pada kita. Saya salah. Kok ingin memberi, ingin kelihatan, tetapi apa? Dengan hutang, dengan lewat sana sini, pinjam atau apa? Nah, dengan apa yang ada pada kita. Dengan mengucap syukur, ya. Pasal 9 ayat 7, masih 2 Korintus pasal 9, sekarang ayat 7, saya bacakan begini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Melayani Tuhan dalam bentuk apapun juga adalah memberi. Lakukanlah dengan sukacita. Dan poin ketiga, pesan Daud pada Salomo, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tuhan kita baik, gak pernah punya alasan, aku repot, gak ada. Selalu bersiap untuk ditemui. Dan tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Waduh, ngeri sekali. Jadi saya katakan, coba saya akan baca ayat yang sangat penting juga dalam kitab Ibrani pasal 10. Saya akan bacakan pasal ayat 38 dan 39. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 38 dan ayat 39 dikatakan begini. Tetapi, saya mulai baca ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila Ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 30, 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tapi kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji Tuhan saudaraku. Ya, kita lihat saudaraku, jadi mari, waktu tinggal sedikit, Ia segera akan datang. Saudara, sekarang tanggal 22 nanti akan ada Natal bersama di tempat ini. Persiapannya tentu banyak sekali toh. Nah kita lihat persiapan acara ini itu menggalang dana sudah sampai sekian dan lain-lain. Itu persiapan untuk apa? Memperingati Yesus yang pernah datang lebih kurang 2000 tahun lampau. Kita persiapkan dengan megah. Itu bagus saudaraku, tanda menghormati Tuhan. Ya, tetapi banyak orang seringkali kurang siap tentang apa? Kedatangannya kembali yang belum terjadi. Logikanya persiapan itu harus lebih besar untuk apa? Yang sudah datang atau yang belum datang? Yang belum datang. Kita persiapkan diri. Nah, mari kalau begitu saat ini kita betul-betul persiapkan diri dengan apa? Cari Tuhan, cari Tuhan. Mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut Dia datang kembali. Jangan sampai ketika Dia datang, Dia cari kita cuek. Kita sedang lihat ke sana, lewat saudaraku, kelewatan. Tuhan segera akan datang kembali. Saya bukan berkata Natal itu enggak penting. Bukan, penting segala. Penting kita peringati. Ya, tetapi kita pun persiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Ya, jangan sampai seperti orang Israel yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, kondisi saat ini saudaraku mengharuskan kita untuk mencari Tuhan. Ya, sekali lagi kondisi saat ini mengharuskan kita untuk mencari Tuhan. Seperti bangsa Israel di zaman menjelang perjanjian baru itu, ya. Kita lihat, bangsa Israel pernah jauh dari Tuhan. Tidak mengeluarkan buah sesuai yang Tuhan harapkan.
Dan itu tertuang dalam kitab Hosea pasal 10. Bapak Ibu Saudara bisa membaca itu ya, bahwa Allah menggambarkan bangsa Israel itu seperti seorang istri yang berselingkuh ya, sampai kemudian terpisah dari suami, dari Tuhan sendiri. Tapi Allah itu berkemurahan. Allah membuka tangan kembali kepada bangsa Israel yang asal mereka itu bertobat, diterima kembali. Ini kemurahan Tuhan yang luar biasa ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat kitab Hosea pasal 10. Saya akan bacakan ayat pertama ya. Kita lihat Hosea pasal 10. Saya bacakan dulu ayat 1. Israel itu seperti apa di hadapan Tuhan dan kondisi bangsa Israel di saat itu seperti saat ini. Ya, kita lihat begini. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mezbah-mezbah. Maksudnya apa ini? Bukan mezbah untuk Tuhan, tapi mezbah untuk berhala. Dan makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Lihat, waktu bangsa Israel masih gak ada apa-apa, mereka berharap pada Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka dan sebagainya. Setelah diberkati, lupa Tuhan, itu intinya begitu. Nah, kita lihat saudaraku, sayangnya dalam Alkitab bahasa Indonesia ini ada kata-kata yang tidak ada. Kalau kita bandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris dikatakan begini, bangsa Israel disebutkan adalah pohon anggur yang kosong. Kosong kalau dalam bahasa Inggris dikatakan empty vine. Ya, pohon anggur yang kosong. Nah, dikatakan juga dia itu riap tumbuhnya. Riap itu cabang-cabangnya banyak, daunnya banyak, subur sekali. Ada buah-buah saudaraku. Tapi buah-buah itu untuk siapa nanti? Nanti kita akan lihat. Riap tumbuhnya tapi berbuah untuk diri sendiri. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan bring forth fruit unto himself. Hanya untuk diri sendiri. Berbuah bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Artinya apa? Mereka lakukan ini berbuah. Tapi untuk kesenangan diri sendiri. Untuk kebanggaan diri sendiri. Kemegahan diri sendiri. Saya salah besar. Kok saya melayani dengan tujuan apa? Supaya saya dapat pamor. Naik. Nama saya itu jadi terkenal di mana-mana. Salah besar. Ya, saya berdosa di hadapan Allah. Ternyata bangsa Israel di zaman itu seperti itu adanya. Nah, dikatakan lagi mereka itu kosong. Nah, saudaraku, saya mencatat dalam slide kelima, poin pertama, mereka itu memiliki kekayaan materi. Dikatakan tadi saudaraku bahwa makin banyak hasil makin banyak buahnya. Tapi unto himself, untuk diri sendiri. Jadi itu kekayaan materi, dilimpahin. Terus mereka makin kaya, justru apa? Makin banyak membuat mezbah dan tugu berhala. Artinya apa? Mereka merasa kekayaan itu, datangnya dari si A, si B, dan kemudian apa? Bukan menyanjung Tuhan, tapi menyanjung orang lain. Bahkan menyanjung diri sendiri, kekuatanku ini. Gara-gara aku bisa sekolah tinggi dan sebagainya. Salah. Semua berkat kita karena Tuhan. Kalau saya melihat Bapak Ibu Saudara sekarang, segar diberkati Tuhan, sehat itu anugerah Tuhan semata-mata. Ya, mari makin bergantung pada Tuhan. Puji Tuhan. Dan mereka itu meskipun kaya secara jasmani, sayang, miskin secara rohani. Anggur mereka itu kosong. Baik apa? Buah-buahnya itu mungkin udah diisap oleh semacam rubah kecil. Ya, rubah itu seperti serigala kecil yang punya cucuk tajam dan masuk ke dalam itu buah anggur, sedot cairannya. Kelihatannya masih buah, tapi hampa. Ya, tapi tidak ada air. Sepoh orang bilang. Ya, tidak ada air. Tuhan padahal senang dengan anggur yang berbuah. Dia pernah berkata, akulah pokok anggur, kamulah carang-carangnya. Kita semua carang-carangnya Tuhan. Ya, puji Tuhan saudaraku. Nah, akibatnya apa? Ada hukuman Tuhan. Mari kita lihat Hosea 10 ini ayat 2. Saya bacakan begini. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Apa akibat kesalahannya? Dia, Tuhan, akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka. Akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Saudara, bahaya besar
Kalau sampai saya tinggalkan Tuhan, kalau saya sampai punya berhala, apa yang kita puja yang melebihi Tuhan itu berhala. Tuhan berkata, aku akan basmi semua itu. Aku akan hancurkan misbah-misbah mereka. Saudaraku, firman Tuhan berpesan pada saya dan saudara. Jangan lebihkan satu oknum dalam dunia ini lebih dari Tuhan. Menyayangi suami, istri, anak, orang tua itu harus. Tapi nomor satu adalah apa? Tuhan. Tuhan itu yang terutama. Kenapa Allah disebut, Allah itu Allah yang apa? Cemburuan. Sementara firman Tuhan juga mengatakan kasih itu tidak cemburu. Apa Allah itu dosa kalau gitu? Ya toh, Allah kok cemburu? Namanya cemburuan, katakan dalam perjanjian lama. Nah, cemburunya manusia itu karena apa? Karena gengsi, karena apa? Ego sendiri, ya kan? Merasa nggak diperhatikan, cemburu dan sebagainya. Tapi kalau Allah cemburu, bukan dia merasa disepelekan, enggak. Dia Allah cemburu itu untuk kebaikan kita. Karena apa? Ketika kita berselingkuh dengan berhala, Allah tahu ini akan masuk dalam kebinasaan. Maka Allah itu cemburu supaya apa? Kita takut berbuat dosa dan kita selamat, tidak binasa. Amin saudaraku. Jadi Allah cemburu itu untuk kebaikan kita. Bukan supaya apa? Kita tidak akan menuju kepada kebinasaan. Nah, kita lihat saudaraku, kita perhatikan kenapa Allah sampai hukum bangsa Israel yang membuat berhala dan sebagainya itu melebihkan sesuatu daripada Tuhan. Sesuatu itu bisa orang, bisa hobi ya dan sebagainya, ya toh sport dan sebagainya. Jangan sampai melebihkan itu daripada Tuhan. Tinggalkan ibadah demi karena kita lakukan hobi kita dan sebagainya. Ya, itu berhala, lama-lama jadi berhala. Nah, rupanya alasannya adalah hati mereka itu licik. Tadi dikatakan ya dalam ayat 2 tadi dalam kitab Hosea pasal 10 ayat 2 mengatakan hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Jadi orang yang licik hati nggak mau cari Tuhan. Nah dalam bahasa Inggris kata licik ini disebutkan divided. Artinya terbagi, terbelah. Separuh kita lihat gambar itu untuk Tuhan, separuh untuk berhalanya. Padahal dalam Injil Matius 22 ayat 36-38 berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah kita lihat ya coba. Tadi sebelumnya itu guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kita lihat jawaban Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tak terbagi. Dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, segenap seluruh, seantero semuanya. Kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Puji Tuhan saudaraku ya. Nah kita lihat ini penting sekali untuk kita lakukan. Puji Tuhan. Baik, Tuhan itu baik. Setelah dia melihat kondisi Israel seperti itu, dan Allah pun melihat kondisi zaman sekarang ini seperti ini keadaannya, hati terbagi, enggak lagi tulus pada Tuhan, itu ada di mana? Di mana-mana, di seluruh dunia ini. Ya, tetapi meskipun ada di mana-mana, mari jemaat AO menjadi jemaat yang lain dari yang lain. Yaitu punya hati yang tulus kepada Tuhan. Tidak terpengaruh oleh arus zaman sekarang. Betul saudaraku? Berhala sekarang banyak. Dan seringkali dalam Alkitab dituliskan ada ilah atau berhala zaman ini. Kok zaman saya masih remaja dulu, ilah-ilah itu grup-grup band ya, macam-macam. Ada apa? Nah seperti orang memberhalakan The Beatles dan sebagainya. Memberhalakan Led Zeppelin dan sebagainya itu. Tahu? Orang-orang seperti itu. Kok sekarang kira-kira berhala itu apa ya sekarang ya? Yang melebihi Tuhan. Apa? Boleh ditunjukkan saudara? Ada yang jawab ya, betul. Gadget, handphone, benar nggak saudaraku ya? Nah seringkali lebih dari yang lain-lain. No? Wah kehilangan handphone kayak sudah kehilangan nyawa kayaknya. Kayak udah mau mati saudaraku. Betul saudaraku ya. Nah itu sarana teknologi bagus, baik. Saya pun pakai saudaraku. Tapi mari jangan sampai kita lebihkan itu daripada Tuhan. Ya. Nah kita utamakan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Nah kita melihat hal itu. Tuhan berikan anjuran sekarang. Anjuran itu adalah apa? Jalan keluar.
Kita ada di arus dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Anjuran Tuhan apa? Hosea 10 ayat 12. Mari kita lihat sekarang Hosea pasal 10 ayat 12. Baik. Nah, saya akan bacakan Hosea 10 ayat 12 sudah terpampang di sini. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Dikatakan tadi ya, sebab sudah waktunya. Nah, sudah waktunya berarti apa? Inilah waktunya untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan seperti tadi. Tuhan aku ingin ketemu Engkau. Dan setelah kita lihat Yesus, kita betul-betul peluk dia, dekap dia. Tadi sujud di altarnya. Ku datang menyembah Tuhan. Tadi kita nyanyikan itu toh. Nah, kita lihat ketika sujud di altar Tuhan, ditata Tuhan, curhat, sampaikan isi hati kita. Dan kita rasakan sentuhan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, mencari Tuhan itu diwujudkan dengan apa? Kalau begitu, kita lihat di sini ya, di slide yang ke-7 ya. Kita lihat next ya, kita lihat inilah waktunya diwujudkan dengan menabur bagimu sesuai dengan keadilan. Atau sesuai dengan keadilan itu dalam bahasa Inggris juga dikatakan in righteousness, dalam kebenaran. Keadilan itu, orang adil itu benar ya. Jadi menabur dalam kebenaran. Saya kadang-kadang mungkin menabur pelayanan, menjadi song leader, singer, pemusik atau apa. Tapi hati enggak benar. Apa? Tendensinya kesombongan sendiri. Atau mungkin bertikai satu sama lain. Ya, enggak akord. Oh, saya senang sekali baru tadi lihat ya, tema Natal kali ini apa? In harmony. Nah, in harmony itu apa, saudaraku? Harmonis. Harmoni itu enggak harus selalu sama. Tapi bisa berpadu. Kayak itu, keyboard. Ya, ada tuts kan? C, D, E, F, G, A, B, C. Betul. Nah, kalau in harmoni, mungkin itu orang ingin C mayor yang dipencet apa? Kalau 3 akord, 3 nada. C, E, G, cereng. Nah, dibunyikan gitu, jadi bagus sekali harmoni. C, E, G beda-beda. Tetapi ketika dipencet bersama, menghasilkan satu bunyi yang kaya. C7, C, E, G, best. Ya, tambah itu. Kaya sekali. Nah, kita pun berbeda-beda, tapi mau bersatu padu. Puji Tuhan. Kalau saya dalam rapat Natal misalkan, saya ingin in harmoni. Rapat begini saya punya usul. Oh, saya mau usul begini-begini. Terus ternyata apa? Yang lain gak setuju. Gini-gini. Saya mesti berbesar hati. Jangan marah. Terus saya pulang. Ya, tapi kalau in harmoni, meskipun usul saya gak disetujui, saya harus berbesar hati. Memang usul saya itu bagus, tapi nggak cocok untuk situasi sekarang. Untuk next mungkin cocok, untuk lain kali. Nah, itulah kira-kira begitu, saudaraku. Ya, jadi mari kita perhatikan, saudaraku, menabur bagimu sesuai dengan keadilan, yaitu dalam kebenaran. Puji Tuhan. Kemudian apa yang tadi kita baca? Menuai menurut kasih setia. Menuai terjemahan lain dalam kasih setia. Nah, saudara, tadi kalau saya ada kata yang indah sekali ya, yang poin pertama, menabur apa tadi? Bagimu. Berarti kita menabur itu yang untung siapa? Bagimu artinya apa? Bagi diri sendiri, betul enggak? Saya mungkin menabur kebaikan pada seseorang. Mungkin saat itu saya kekurangan, kehilangan sesuatu, betul? Kan menabur itu berkurang. Tapi Tuhan tidak pernah tidak pernah lupakan kita. Pengkhotbah 4 mengatakan, siapa lemparkanlah rotimu ke dalam air, maka engkau akan mendapatkannya lama setelah itu. Nah, itu dalam kitab ya, Pengkhotbah 4 dikatakan begitu. Lempar rotimu ke air, ini prinsip untuk memberi dalam Alkitab. Menabur. Kalau saudara berdiri di tepi sungai, makan roti yang enak sekali, ya, entah roti apa begitu. Terus kita lempar ke ikan mungkin. Wah, itu ikan perlu makan, kita lemparkan. Setelah makan, kita habis, aduh kok enak, udah habis ya. Saudara akan ambil lagi enggak roti yang sudah dilempar itu? Enggak akan. Itu prinsip menabur. Menabur harus dengan prinsip, ini aku beri. Enggak ada tendensi, biar nanti dia baik padaku. Biar nanti aku dapat ini, itu pamrih. Ya.
tapi lempar rotimu ke air. Tapi Tuhan berkata, engkau akan mendapatkannya lama setelah itu. Artinya apa? Tuhan itu gak mau berhutang. Tuhan tidak mau berhutang. Ketika lihat saya memberi, Tuhan akan berikan, tapi mungkin lama setelah itu. Lama itu relatif menurut ukuran Tuhan. Amin. Pada waktunya Tuhan, kita akan menuai. Nah ini dikatakan tadi, menuai dalam kasih setia. Ketika kita menuai, jangan seperti bangsa Israel yang terus berpaling pada berhala. Ingat ketika menuai itu karena anugerah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan anjuran yang berikut, bukalah tanah baru bagimu. Mari, tahun baru, buka hati yang baru. Ya, dan kita menabur, jangan di tempat duri tumbuh. Saya bacakan sekarang ya, beberapa menit sebelum kita akhiri, kita akan lihat kitab Hosea pasal 4 ayat 3 dan 4. Hosea pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. Ya, kita lihat banyak ya dari kitab Hosea ini yang kita petik pada pagi hari ini. Hosea 4 ayat 3 dan 4. Sebab itu, ya kita lihat. Maaf bukan Hosea ya, Yeremia 4 ayat 3 dan 4. Yeremia 4 ayat 3 dan ayat 4. Ya, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Kalau kita menabur, jangan dengan dengki, dendam, atau ambisi yang salah. Ya, nah jangan menabur di tempat duri tumbuh. Selanjutnya dikatakan, ya, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan apa? Hatimu. Jadi yang Tuhan inginkan itu sebetulnya apa? Sunat hati. Kulit katan hati. Ketika orang bersunat secara jasmani, ada daging yang dipotong, dibuang. Daging itu akan mati. Tapi sejak dalam zaman perjanjian lama, ketika orang Israel harus menjalankan sunat sebagai tanda keluarga Ibrahim, keluarga orang percaya, sunat hati yang Tuhan inginkan. Membuang segala yang jahat dalam hati, dibuang. Dan itu tidak akan kita ambil lagi. Hei orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Buka tanah baru. Puji Tuhan. Ya, Natal bukan hanya baju baru, hati baru. Puji Tuhan saudaraku. Ya, kita lihat. Nah, sekarang coba kita akan perhatikan. Ya, saya akan tutup firman Allah ini tentang mencari Tuhan. Senyampang dengan bulan Desember, musim Natal, yaitu orang Majus. Bapak Ibu Saudara nanti bisa membaca dalam Matius 2 ayat 1 sampai ayat 12 ya. Nah, kita lihat pertanyaan pertama dalam Alkitab, saya tak usah baca ya. Pertanyaan pertama dalam Alkitab itu dalam Kejadian 3 ayat 9. Dikatakan begini, Allah mencari manusia yang telah jatuh dalam dosa. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Itu pertanyaan pertama dalam Alkitab. Saudaraku, dalam mempelajari Alkitab itu ada yang penting. Yang pertama itu selalu menjadi penting, menjadi satu tolok ukur, batu penjuru. Tentang mencari, yang pertama Allah cari manusia, di manakah engkau? Nah, Adam Hawa sembunyi karena berdosa. Tapi sekarang kita lihat, kata mencari yang pertama dalam perjanjian baru, justru dalam Injil Matius 2 ayat 2. Pertanyaan pertama dalam perjanjian baru yaitu apa? Manusia mencari Tuhan. Orang Majus mencari Yesus. Di manakah raja yang baru lahir itu? Bukankah itu gayung bersambut saudaraku? Tadi pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kalau kita ingin dipulihkan menjadi kekasih Kristus, mempelai Kristus saudaraku. Allah cari kita. Sekarang manusia pun cari Tuhan. Gayung bersambut. Ketemu Tuhan, kita dipulihkan. Amin saudaraku. Cari dia terus. Nah, ketika orang Majus mencari Yesus, maka harus apa? Poin-poin pertama dalam slide terakhir, ya, orang Majus harus meresponi penampakan bintang.
Ada dalam ayat 2, ada bintang yang dilihat lain daripada yang lain. Nah saudaraku, kita bisa, profesi orang Majusi itu apa? Dia itu disebutkan orang-orang bijak. Dan mereka itu adalah profesor-profesor di zaman sekarang. Dan mereka itu ahli-ahli astronomi, ilmu perbintangan. Dan mereka melihat ada bintang yang lain dari yang lain. Nah artinya apa? Bintang Roh Kudus bisa menampakkan diri kepada kita dalam profesi apapun yang kita jalani sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu sebagai orang-orang yang punya toko, Tuhan bisa menampakkan diri dengan apa yang kita lakukan, mungkin sedang berjualan atau apa. Tuhan bisa menampakkan diri lewat orang, lihat langganan kita dan sebagainya. Saudara mungkin seorang insinyur, dokter atau apapun juga. Tuhan bisa menampakkan diri lewat ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian orang Majusi itu, poin kedua, meninggalkan zona nyaman mereka. Mereka juga dikatakan itu sebagai raja-raja. Bahkan ada catatan lain mengatakan mereka itu seperti orang yang berhak menentukan sikap raja. Atau memilih kalau ada raja baru, mereka ikut menentukan. Ya, jadi mereka terpandang, mereka jalan ikuti bintang. Sampai ketika ketemu Tuhan Yesus, bukan lagi di kandang. Di gambar di atas mereka kita lihat, ketemu Yesus sudah kanak-kanak. Dan bukan di kandang, tapi di sebuah rumah. Jadi perjalanan mereka cukup jauh, mengikuti bintang. Kemudian mereka melakukan perjalanan jauh. Perjalanan jauh berarti apa? Langkah maju. Orang berjalan itu selalu melangkah maju. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian sudah melangkah maju sampai detik ini. Dan akan maju terus. Kemudian mereka menerobos dinding keacuhan. Siapa yang acuh tak acuh saudaraku? Bangsa Israel di Yerusalem. Dalam Matius pasal 2 ketika mereka mendengar ada raja baru. Tak satu pun yang ikut orang Majus untuk datang menyembah Yesus. Tidak ada. Orang Yerusalem berkata, kami nantikan Mesias itu. Pas Mesias datang, Raja datang, cuek saudaraku, acuh tak acuh. Itu roh yang sekarang dalam dunia. Kita tembus itu. Juga apa? Kemunafikan. Siapa yang munafik? Ahli Taurat, orang Farisi. Ketika ditanya Herodes, betul nggak ada raja yang akan lahir? Oh betul Tuhan. Dalam Mika 5 dikatakan bahwa hai Bethlehem Yehuda, engkau yang terkecil tapi daripadamu akan muncul seorang pembesar. Itu dari situ. Tapi orang orang ahli Taurat, Farisi tahu Alkitab tapi tidak pernah melakukan, tidak ikut menyembah Yesus. Itu munafik saudaraku. Ya, itu yang harus ditembus. Dan satu lagi, roh kebencian. Herodes berkata pada orang Majus, oh di Bethlehem, kamu ke sana ya. Nanti kabarin aku pun akan sembah dia. Di mana tempatnya? Motivasi Herodes apa? Untuk apa? Membunuh, kebencian. Nah itu ditembus oleh orang Majus saudaraku. Dan ketika mereka ketemu Yesus, biarpun mereka raja-raja orang terpandang, tapi sujud di depan Yesus, merendahkan diri. Inilah orang yang mencari Tuhan. Rendahkan diri di kaki Tuhan. Dan mempersembahkan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Emas lambang dari harta kekayaan, kemenyan itu untuk doa. Kita persembahkan juga pada Tuhan. Dan mur itu apa? Mur itu pahit, lambang penderitaan. Memang untuk ikut Yesus kita pun harus apa? Rela menderita. Rela menderita, jalan salib. Menderita itu bukan cuma dipecut, dianiaya, enggak. Tapi apa? Daging ini pengen seperti teman-teman kita yang lain yang masih dalam duniawi, ya. Lakukan ini, dugem ini dan sebagainya. Pengen, tapi karena kita menyangkal diri, anak Tuhan enggak boleh begitu, kita menderita secara emosi dan sebagainya demi menyenangkan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan terakhir, malaikat peringatkan mereka pulang lewat jalan lain. Setelah Natal ini mari kita pun nempuh jalan yang baru, ada pembaharuan hidup. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah benar di hadapan Allah. Tapi saya yakin belum ada yang sempurna. Saya pun jauh dari sempurna. Kita mau menuju dari kesempurnaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai sempurna. Carilah Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan nyanyikan satu lagu. Saya yakin Tuhan berkati kita semua ketika kita datang pada Tuhan.
Ya, kita akan nyanyikan satu lagu. Ku cari wajahmu, ya, temukan dirimu. Mari jemaat Tuhan, kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian berdiri. Kita akhiri dengan doa untuk firman Tuhan, juga untuk ibadah pada pagi hari ini. Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saudara yang kekasih, inilah waktunya mencari Tuhan. Saya yakin Tuhan di dekat kita masing-masing. Dia ada di samping kita. Dia ingin jamahan kita. Dia ingin sentuhan hati kita kepadanya. Dia ingin mendengar pujian kita. Mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Kita akan curhatkan hati kita pada Tuhan. Haleluya. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara punya keperluan-keperluan sendiri. Tuhan Maha tahu. Kita bisa nyanyikan lagu ini kembali dengan sungguh-sungguh. Ku cari wajah. Haleluya, haleluya. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Haleluya. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, Haleluya, haleluya. penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, haleluya. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan Tuhan. Engkau abadi, Engkau kekal Tuhan. Kami penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan, yang menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan ada di sini saat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara punya keperluan, mungkin ada yang sakit, Bapak Ibu Saudara bisa menjamah bagian tubuh yang sakit, dan kita akan berdoa bersama-sama. Saudara mungkin ada keperluan-keperluan tentang perekonomian yang sedang macet dan sebagainya. Tuhan sanggup pulihkan. Tuh, saudara mungkin punya hubungan dengan sesama atau dalam keluarga atau di luar keluarga yang tidak lancar, yang terhambat karena masalah-masalah tertentu. Kita ingin selesaikan itu dan Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita sekalian. Atau persoalan-persoalan lain di dunia perkuliahan, di sekolah saudara, usaha, mata pencaharian dan sebagainya. Tuhan tolong kita bersama. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau melihat keperluan kami sekalian, umat-Mu ya Bapa. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, yang punya keperluan-keperluan masing-masing ya Bapa. Tolong jamah kami sekalian Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Tolong jamah bagian-bagian tubuh yang sakit dalam umat-Mu, dalam kami sekalian Tuhan. Semua penyakit bukan dari Engkau asalnya, dan kini kami usir segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dari kami sekalian dalam nama Yesus. Tolong Tuhan dunia perekonomian keluarga. Tolong Tuhan jamah Tuhan, jalan yang buntu dibukakan kembali. Berikan rezeki berkat-berkat-Mu, bukan saja secara jasmani, rohani kami pun diberkati semuanya Tuhan. Yang dalam peperangan iman Tuhan berikan kemenangan Tuhan. Yang dalam kemacetan, dalam hubungan dengan sesama dan sebagainya dalam keluarga, pulihkan kembali Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu yang tak pernah putus itu ya Bapa. Kami yakin Engkau ada bersama dengan kami saat ini Tuhan, dan Engkau melihat kami semuanya. Haleluya. Kami semua jemaat yang diberkati ya Tuhan. Dan kini pada akhirnya kami akan menadahkan tangan kami kepadamu Tuhan. Berkati kami ya Bapa, dengan berkat-berkat khusus-Mu Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan tinggalkan tempat ini bersama-sama. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.